Oke, Bapak kita mulai hafruta kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau sore ini kami berkumpul lagi di Zoom online untuk belajar bersama dari firman Allah. Berapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dan berkati seluruh peserta yang sudah ada di Zoom maupun yang sedang akan masuk. Biarlah hafruta kami semakin menguatkan satu dengan yang lain, saling menopang, sehingga kami tidak hanya mengerti firman, tapi kami mempraktekannya dan berdampak kepada komunitas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita buka Yehezkel 3 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawanya. Jadi Bapak perhatikan, ini penetapan Tuhan sebagai penjaga. Selama ini juga kita mengerti bahwa Tuhan itu penjaga Israel. Kita sudah pelajari itu cukup lama. Tapi hari ini Tuhan ingatkan Tuhan mengingatkan Yehezkel, memberi firman kepadanya bahwa Yehezkel ditetapkan sebagai penjaga Israel, God. Itu luar biasa. Nah, kalau kita tarik ini dalam kehidupan pria, kita ini penjaga. Setidak-tidaknya penjaga buat keluarga kita, penjaga buat komunitas kita. Dan ini ternyata untuk menjadi penjaga itu sumbernya Allah dan firman-Nya. Ya, kita nggak jaga dengan senjata, kita nggak jaga dengan tentara, polisi, satpam, kita nggak jaga dengan harta kekayaan, tapi kita jaga dengan otoritas firman Allah yang bersumber pada Allah sendiri. Nah, pertanyaannya bagaimana penjagaannya? Yang pertama, Tuhan bilang, peringatkan mereka atas nama. Peringatkan mereka atas namaku. Jadi Tuhan mau supaya nama Tuhan yang dipakai sebagai otoritas tertinggi untuk memperingatkan.
Bukan kita memperingatkan pakai nama kita, pakai jabatan kita, pakai otoritas sebagai seorang ayah, tapi pakai nama Tuhan. Ayat 18 dia bilang, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ini hakikat hafruta sebenarnya, yaitu kita mengingatkan orang yang hidup di luar kebenaran. Bapak ini panggilan pria untuk menjadi penjaga. Yang kedua, tapi kalau kita sudah memperingatkan dia, dan orang itu sendiri tidak mau berbalik, dia akan mati dalam dosanya, tetapi kita tidak dimintai pertanggungjawaban. Nah, poin yang kedua, ada juga di bagian terakhir dia bilang, ada orang benar. Orang benar itu juga mesti terus diperingatkan karena kemungkinan dia bisa jatuh lagi. Dan karena itu kalau kamu nggak ingatkan dia akan mati dalam dosanya, tetapi kamu aku tuntut pertanggungjawaban. Jadi ternyata selama ini banyak orang memikirkan, memperingatkan itu tidak hanya kepada orang berbuat dosa atau berbuat salah. Orang yang sudah lurus hidupnya, sudah hidup dalam kebenaran pun wajib kita peringati. Ini penting sekali. Ini bagus sekali buat kita. Ya. Jadi kita tidak sekedar memperingatkan orang yang berbuat dosa atau berbuat salah, tapi kita juga memperingatkan orang yang sudah ada di tracknya untuk juga jangan berbuat salah. Nah, dua-duanya punya konsekuensi sama. Jika kita memperingatkan dia, lalu dia tetap berbuat dosa dan kesalahan, kita tidak dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau kita peringatkan dia, dan dia bertobat, kita tidak dimintai. Persoalannya ya apa? Kalau kamu tidak memperingatkan dia. Jadi poinnya ada di jika kamu tidak peringatkan dia. Nah ini yang sering diabaikan. Orang Ambon bilang farek dan dia. Beta su bilang ulang-ulang tapi dia sendengar, kas tinggal dia. Itu bahaya. Justru terus-menerus memperingatkan dia. Nah, saya ingat di sebuah buku yang ditulis oleh John Maxwell, dia bercerita tentang seorang hamba Tuhan di Amerika, khususnya di Washington DC, tentang seorang pendeta yang sangat tegas, tapi juga berprinsip pada firman Allah. Pendeta ini terkenal khotbahnya bukan main, tegas, tapi juga keras. Dia nggak tedeng-aling-aling. Nah, waktu dia berkhutbah di gereja di Washington DC, majelis mengingatkan dia, ini gereja Presbyterian. Pak Pendeta, tolong khotbahnya jangan keras-keras, jangan terlalu tajam, karena hari ini Presiden Johnson dan keluarga masuk gereja. Nah, begitu ibadah berlangsung, sebelum pendeta ini berkhotbah, dia bilang begini, saudara-saudara, jemaat, tadi saya diingatkan majelis, supaya khotbah tidak boleh keras-keras, karena hari ini Presiden Johnson masuk gereja dan keluarga. Nah, orang semua udah ketakutan. Lalu pendeta ini tunjuk Presiden Johnson. Dia bilang begini, Mr. Presiden, saya ingin memberitahu Anda satu hal. Jika Anda tidak bertobat dari dosa-dosamu, Anda akan mati dan masuk neraka.
Dan itu pernyataan itu tegas, yang gemetar di situ itu majelis. Presidennya ngangguk-ngangguk. Nah, begitu selesai kebaktian, jemaat banyak yang sudah keluar, majelisnya udah ketakutan, justru Presiden Johnson datang salami pendeta. Dia pegang tangan pendeta, lalu dia bilang begini, "Pastor, saya butuh 10 orang pendeta seperti Anda untuk mengubah Amerika dan mengubah dunia." Dan ini luar biasa penting. Itu artinya apa? Kebenaran firman nggak bisa dikompromikan. Karena tugas kita menjaga ialah menggunakan nama Tuhan dan firman untuk menjaga keluarga kita, komunitas kita, pria-pria lain, supaya mereka tidak binasa. Nah, kita harus jujur bahwa dalam pemberitaan firman seringkali kita jaga perasaan orang, nggak enak. Kita nggak pernah mau jaga perasaan Tuhan dan firman Allah. Ya, saya ingat waktu perang Yosua memimpin umat mengalahkan kota Yeriko, itu luar biasa. Kota Yeriko itu termasuk kota yang sangat besar, hebat sekali, tembok roboh, dan rakyat ditaklukkan dengan rajanya. Tapi ketika masuk di kota apa namanya itu, Ai, kota Ai itu kecil. Orang Israel justru kalah karena ada kejahatannya Akan. Nah, waktu mereka kalah, Yosua tidak minta Tuhan pulihkan nama dia sebagai seorang panglima. Dia tidak minta Tuhan pulihkan dia sebagai seorang pemimpin bangsa. Tapi dia berlutut, dia mengambil debu, taruh di kepalanya, dia koyakkan jubahnya, lalu dia bilang begini, "Tuhan, bagaimana caranya aku mengembalikan namamu yang besar dan agung itu?" Jadi, ini prinsip kepriaan. Ketika kita menghadapi problem dalam rumah tangga, problem dalam komunitas, kita nggak boleh minta nama kita yang dijaga, Tuhan jaga nama baik saya, Tuhan jaga jabatan saya, tapi justru kita minta, Tuhan bagaimana aku membuat namamu tetap agung dan mulia. Itu yang disebut penjaga. Jadi Yehezkel ditetapkan Allah sebagai penjaga Israel, tidak hanya kepada orang yang berbuat dosa, tetapi juga mengingatkan orang-orang yang sudah ada di dalam trek kebenaran, supaya jangan berbalik. Nah, dalam pengalaman kita mengurusi pria, ya banyak yang belum konsisten hidup dalam firman, banyak yang merasa sudah mengalami perubahan, tapi jatuh lagi. Jadi kita mesti terus ingatkan. Ingatkan dan mengingatkan dan mengingatkan. Tidak bisa kita abaikan. Dan itu juga kan yang Tuhan inginkan. Nah, karena itu apa polanya? Polanya yang disebut discipleship, pemuritan. Polanya yang disebut hafruta. Kita semua tidak ada yang merasa lebih hebat untuk tidak diingatkan. 3 hari yang lalu saya ikut Zoom Talk yang dilakukan oleh PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dengan seorang jenderal dari Israel. Dia bicara tentang manajemen kepemimpinan untuk mengubah sebuah bangsa. Lalu dia bercerita banyak. Dia pakai bahasa Inggris, memang diterjemahkan. Bagaimana dan kenapa Israel mengalami terobosan yang hebat. Lalu Israel mulai dari membangun value di keluarga.
Kemudian mereka punya pengalaman yang paling pahit, pengalaman di Mesir 400 tahun, pengalaman di padang gurun 40 tahun, pengalaman di Babilonia 70 tahun, pengalaman diobok-obok sama kekaisaran Romawi, dan pengalaman tahun 40-an ketika Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi. Itu ada 5 pengalaman besar di luar pengalaman-pengalaman yang lain. Apa yang mereka bangun? Value keluarga, value komunitas, membangun tentara yang kuat dengan sangat profesional untuk melindungi seluruh penduduk dan wilayah. Tapi yang saya terkagum-kagum ialah semua pilot penerbangan selalu pangkat tinggi. Kira-kira kalau istilah saya itu pangkatnya itu kolonel, penerbang pesawat tempur. Tapi begitu selesai misi, yang mengevaluasi para penerbang itu bukan hanya jenderal-jenderal, bukan hanya atasannya, tapi kopral pun ikut menilai penerbang, padahal penerbang itu lebih tinggi pangkatnya. Wow. Dan itu terjadi, itu yang disebut penjaga. Nah, saya bayangkan kita di Indonesia. Bagaimana pemimpin bersalah, tidak ada kesempatan buat anak buah untuk menyampaikan keluhan. Bagaimana pimpinan gereja bersalah, kalau ada anggota jemaat atau pendeta bawahan memprotes, dianggap sebagai pemberontakan. Padahal itu value yang mengubah segala sesuatu. Nah, kesempatan saya juga bicara di forum itu, lalu saya kutip apa yang Ed Cole bilang. Perubahan itu harus datang dari atas dengan rela. Jika tidak, akan terjadi revolusi dari bawah dengan paksa. Nah, dengan rela itu artinya apa? Bersedia juga untuk dievaluasi oleh istri, oleh anak-anak, oleh orang-orang yang mungkin ada di bawah otoritas kita. Sehingga fungsi kenabian Yeskel menjadi sangat berdampak. Kira itu bagian saya, mari kita evaluasi selama ini kita jaga orang enggak? Atau cuma jaga diri kita sendiri? Kalaupun kita jaga siapa? Apakah kita cuma bikin daftar kesalahan orang untuk mengingatkan mereka? Atau juga kita juga mesti mengingatkan orang-orang yang mungkin sudah di-track benar, supaya jangan sampai mereka jatuh lagi. Dan yang ketiga, mungkinkah kita bersedia untuk dievaluasi, dikritik, ditegur oleh orang-orang yang mungkin secara otoritas mereka ada di bawah kepemimpinan kita. Dan itu nilai-nilai yang tidak hanya mengubah sebuah kota, tapi itu mengubah sebuah bangsa, sehingga bangsa itu kuat sekali. Mereka membangun nilai yang sangat kuat, dimulai dari keluarga, komunitas, sampai kepada semua. Dan dia bilang begini, pemimpin-pemimpin tidak hanya bicara perubahan. Pemimpin-pemimpin tidak ada menyodorkan konsep, tapi mereka praktekkan dan melibatkan diri di dalam perubahan itu. Kira ini materi yang saya sharingkan malam ini, dan silakan kalau ada 1-2 orang yang beri masukan, kita bisa segera, saya harap jam 7 kita bisa tutup, karena cara berikutnya masih ada. Masih ada waktu kira-kira 40 menit, silakan ada yang mau sharing berdasarkan Yeskel 3 tadi, yaitu menjadi penjaga komunitas. Kita jaga, saya jaga Steph jaga Beta jaga John jaga Pak Remy,
jaga Pak Robert. Jadi orang Ambon bilang ketong baku jaga, memperingatkan. Tapi ingat, pakai nama Tuhan dan firman, bukan kesan pribadi, bukan asumsi pribadi, bukan pengalaman pribadi. Demikian yang saya sharingkan, dan nanti kalau mau dapat pelajarannya, kita bisa nonton lagi. Silakan siapa yang mau sharing singkat atau kesaksian. Steve, silakan. Ya, makasih Bapak Nus, firman yang luar biasa, yang mengingatkan kita semua. Ya, kadang-kadang kita hanya memikirkan kita punya diri sendiri. Dan juga kalau kita mau melakukan penjagaan bagi orang lain, kadang-kadang kita melihat kesalahannya, kita melihat dosanya gitu. Nah, tapi hari ini kami diingatkan juga bahwa orang yang benar juga kita harus mengingatkan mereka supaya mereka tetap berjalan di dalam kebenaran itu. Nah, ini penting, makanya Fruta ini dibentuk supaya kita saling menjaga satu dengan yang lain. Ya, kalau kita di sesi pemimpin yang diubahkan, ya kita menjaga keluarga kita itu kan dengan doa. Nah, kita juga mesti menjaga teman-teman kita, saudara-saudara kita juga dengan doa. Selain kita memberikan kebenaran kepada mereka, ya kita juga mesti ambil komitmen bagaimana juga mendoakan mereka. Karena kalau itu visi yang Tuhan taruh kepada kita, kita tidak punya kemampuan apa-apa untuk mengubah seseorang. Tapi kalau kita terlibat dalam mendoakan mereka, saya percaya bahwa Roh Kudus dan kuasa Tuhanlah yang akan mengubah kehidupan mereka. Ya, jadi hari ini kita diingatkan, mari kita jangan hanya berpikir untuk diri kita sendiri, tapi kita udah dalam komunitas ini, supaya kita saling menjaga, lain jaga lain. Ya, jaga dengan firman, jaga dengan doa, jaga dengan hal-hal yang supaya kita semua berjalan bersama-sama, mengalami pertumbuhan, mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, nah supaya kita bisa mengalami apa yang disebut kekekalan itu. Ya, mungkin itu aja Bapak Nus. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Ada lagi? Pak Remi atau Pak Maku? Atau Pak John? Beta bisa bicara sedikit, Pak Nus. Firman tadi mengingatkan beta yang poin ketiga itu, bahwa kita harus bisa dikoreksi juga oleh orang yang secara status dalam konteks struktur jabatan, dalam konteks apa, untuk yang lebih rendah dari kita untuk berani kita dengar koreksinya. Nah, saya ini analogkan dengan situasi di keluarga. Kadang-kala saya lupa bahwa anak-anak saya itu sudah besar. Mereka sudah dewasa dan kadang-kala konsep berpikirnya beda. Jadi satu kali saya sama yang nomor 2 ini banyak sekali konfrontasi dalam sikap, karena dia kuliah di Salatiga. Jadi banyak hal-hal yang saya nggak ikut perkembangannya dia sudah 2 tahun. Setelah mereka pulang ke rumah, kita sering diskus dan saya lupa bahwa teknologi bagi mereka itu sudah merupakan baju yang mereka pakai sehari-hari. Jadi kadang-kala kita dengan kebiasaan lama sebagai orang tua, kita merasa kita itu benar. Jadi satu malam mereka koreksi saya. Mereka bilang, kalau boleh, Papa itu harus dengar juga pendapat kita. Karena nggak selamanya pendapat Papa itu benar.
Lalu saya di situ saya langsung terdiam dan akhirnya saya coba merubah. Saya lebih banyak mendengarkan mereka, lebih banyak mendapat masukan dari mereka soal konsep-konsep pemikiran perkembangan sekarang. Nah, firman ini sangat menguatkan dan mengkoreksi saya. Dia menegur saya dengan keras agar saya memiliki kerendahan hati terhadap orang-orang yang lebih muda dari saya, terutama anak-anak saya. Jadi melalui firman ini, saya berusaha untuk lebih dalam lagi mengerti anak-anak saya. Karena mereka bukan usia 10-12 tahun lagi, mereka sudah 20 tahun semua ke atas. Jadi firman ini mengkoreksi saya untuk lebih merendahkan diri saya, untuk lebih banyak mendengar mereka. Saya kira itu aja, Pak Nus. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Remi. Ya. Jadi bukan hanya dialami oleh Pak Remi, mungkin kita semua pernah alami. Saya juga pernah alami, tapi itu sebabnya apa yang kita gunakan untuk menjaga mereka. Kalau kita gunakan pengalaman pribadi, pengetahuan pribadi kita pasti berbeda. Tapi kalau kita pakai firman Allah yang kita hidupi, pakai nama Tuhan yang kita hidupi, kata-kata itu nggak akan keluar. Mereka nggak mungkin bilang pendapat Bapak salah. Mereka nggak mungkin bilang pendapat Bapak ketinggalan zaman. Kalau kita pakai firman Allah yang kita hidupi, karena bukan perkataan kita yang mereka lakukan. Mereka dengar ucapan kita, tapi mereka meniru perbuatan kita. Maka yang kita gunakan adalah firman yang hidup melalui hidup kita. Bukan khotbah mereka. Tapi kalau kita jaga mereka dengan ekspektasi kita jaga mereka dengan pengalaman pribadi kita jaga mereka dengan pengetahuan kita, pasti kita akan dilawan. Apalagi sekarang penggunaan teknologi, kita harus jujur. Kita kalah sama anak-anak kita. Ini saya menggunakan Zoom, menggunakan segala teknologi, itu Yanson dan Kevin seringkali mereka yang ajarkan, gini loh Pak caranya. Nah, berarti apa? Jadi saya rasa pengalaman Pak Remi itu hari ini diingatkan, kita semua alami, tapi kita harus diingatkan. Jangan kita gurui anak-anak kita dengan pengalaman kita. Jangan kita gurui anak-anak kita dengan pengetahuan kita. Tapi mari kita tuntun mereka dan bimbing mereka berdasarkan firman Allah, bukan yang kita tahu, tapi firman yang kita alami dan praktekkan. Dan di situ tidak ada orang yang punya kesempatan untuk bisa melawan. Karena itu kebenaran firman Allah. Kira begitu. Terima kasih kejujuran Pak Remi, dan itu juga saya alami juga dengan anak saya, terutama yang besar. Sehingga mereka perlu juga kita dengar. Oke? Ada lagi? Ya, kalau nggak ada lagi, selamat ulang tahun GPM buat orang GPM, terutama Pak Ferry, dan sekaligus selamat ulang tahun kota. Tapi oke, karena Pak Ferry sudah angkat tangan, Pak Ferry dulu ngomong. Jadi Pak Ferry, materi kita ini kita cerita pengalaman iman kita. Bagaimana kita menghadapi komunitas yang kita jaga. Silakan. Iya, jadi pertama saya tadi on the way, jadi saya pasang headset saja lah, tapi saya mengikuti semua paparan. Jadi ini baru sampai di rumah, jadi baru bisa bergabung. Ya, jadi memang kalau soal pengalaman
pribadi saya kira semua punya ini ya, punya pengalaman sendiri ya. Poinnya memang maksud saya gini, bagaimana kita mau menjaga orang, menjaga teman atau pihak lain, tapi kalau kita sendiri tidak menjaga diri kita sendiri dan sekaligus memberi diri dijaga. Jadi kesediaan untuk menjaga, tapi juga kesediaan untuk juga dijaga. Dan itu pertama-tama harus dari dalam diri. Nah, saya dari konteks itu, sebetulnya kemampuan menjaga diri itu sudah ada. Tapi dia butuh ada sesuatu kekuatan yang ekstra. Saya misalnya dalam 1-2 bulan ini, pertama kan pernah saya ceritakan tentang saya mengalami infeksi karena tertikam paku ya, kaki itu dan sembuh. Lalu tidak lama kemudian saya jatuh karena Ambon ini musim hujan, jatuh terpelanting, jadi kepala tertumbuk. Nah, secara pribadi saya juga was-was ya. Tapi setelah melewati proses juga kontrol di dokter, semuanya aman. Jadi satu kaki, satu kepala. Nah, yang terakhir itu 3 minggu lalu itu rabies. Artinya kami pelihara anjing, ada anak anjing yang tertular, 2 ekor. Nah, 1 ekor itu dia menggigit 5 orang di rumah, termasuk saya. Lalu, karena dia gigit tidak lama, dia mati. Terus anjing yang dia gigit juga tidak lama mati. Nah, lalu petugas vaksin datang dan memvaksin kami 5 orang di rumah. Dan sudah vaksin terakhir selesai 3 kali. Nah, dari pengalaman itu, ya kita kan sementara berjaga-jaga dengan corona. Ini lucu ya, kita berjaga-jaga dengan sana, padahal kita kena yang lain gitu. Artinya, kadang-kadang kita mau menjaga orang, tapi kita kadang-kadang lemah dalam menjaga diri. Dan akhirnya saya dengan keluarga kami semua sharing, ya memang kekuatan paling penting sebelum kita menjaga orang, bagaimana kita sendiri juga kemampuan menjaga. Nah, sampai situ memang memang makhluk hidup siapapun dia itu punya yang namanya kemampuan mempertahankan diri itu sudah ada dari self-defense mechanism. Orang Ambon sendiri itu punya bakat dalam hal menjaga, makanya istilah kapitang. Makanya istilah orang Ambon tuh profesi preman itu seperti apa ya? Profesi yang melekat mendarah daging, membudaya, dan itu diketahui dulu oleh kolonial. Ini penjaga setia ini orang Ambon. Makanya ada istilah Ambon itu anjing-anjing Belanda. Sebutan anjing itu maksudnya kesetiaannya tinggi. Nah, tapi soalnya di situ, bagaimana diri kita sendiri itu terbuka untuk dijaga, ditegur, sambil kita mau. Nah, bagi saya,
spirit Yehezkel itu kan dia panggilan untuk menjadi penjaga Israel itu setelah dia sendiri mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu yang luar biasa. Dan beta kira itu dari seluruh tanggung jawab kita untuk saling menjaga satu yang lain, tapi bagaimana kita menjaga hati kita, pikiran kita, mulut kita dalam kendali Dia sang penjaga yang melebihi segalanya itu, yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap itu. Kalau kita bisa ada waktu untuk tertidur dan terlelap, tapi Dia seperti itulah Tuhan menjaga yang tidak pernah. Nah, kalau kita mengandalkan itu, saya kira luar biasa kekuatan kekuatan penjagaan itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Kadang-kadang kan orang cenderung mengandalkan kekuatan penjagaan itu dari luar. Makanya memang kita pakai masker, kita butuh APD, tapi itu dari luar. Tapi yang dari dalam ini kadang-kadang rapuh. Nah, kadang-kadang kita lupa itu. Ya, bukan hanya aspek luar yang utama, tapi dari dalam itu. Itu kita punya, coba sharing lah. Demikian, Bapak. Oke, Bapak-Bapak, jadi terakhir dari Pak Pendeta Ferry tentang penjagaan, bagaimana menjaga dari dalam. Nah, tadi saya mendapatkan sebuah pencerahan dari satu video, tapi sekaligus juga beberapa dokumen yang saya baca. Ya, salah satunya ini, saya sarankan Bapak punya, tadi Pak Remi sudah punya ya, diterbitkan di Immanuel itu ya, David Paulson, dia bicara tentang Yehezkel juga, ini PLPB, bagus sekali ini untuk kita membuka Alkitab. Nah, pertanyaannya ialah bagaimana menjaga dari dalam. Menjaga dari dalam itu tidak ada cara lain kecuali berjumpa dengan kebenaran firman Allah. Nah, di pria kita diajarkan tentang 4M. Ya, menerima firman, merenungkan, melakukan, membagikan. Tapi sekarang kita lihat ada 4 hal yang baru yang saya dapatkan yang dalam bahasa Latin disebut Lectio Divina. Lectio Divina itu ada 4 tahap, tapi saya tambah 1, 5. Tahap pertama disebut Lectio. Lectio Divina artinya, Lectio itu bacaan, Divina itu ilahi. Jadi bacaan ilahi. Yang pertama, baca Alkitab. Itu harus, yang pertama Lectio. Tidak boleh baca Alkitab seperti orang membaca koran. Tidak boleh membaca sebagai sebuah informasi belaka. Tapi harus membacanya sebagai sebuah transformasi yang dilakukan Allah terhadap kita. Jadi bukan berapa kali atau berapa pasal yang Anda baca satu hari. Bukan berapa cepat pembacaan yang Anda alami. Tapi apakah waktu membaca itu ada transformasi yang terjadi. Makanya pola yang kita lakukan adalah personifikasi. Seringkali ganti kata kita dengan saya, ganti kata kamu dengan saya. Nah, di kitab ini ditulis, Yehezkel itu mengalami 3 firman buat dirinya, buat orang, dan bagaimana mengalami Tuhan. Itu luar biasa. Yang kedua, baca firman tidak hanya leksio, tapi yang kedua meditasi. Meditasi itu yang kita pelajari di 4 ini itu merenungkan.
itu orang menggumam, mengucapkannya, melafalkannya, ya seperti orang baca mantra gitulah. Ya. Bisa satu kata, bisa satu kalimat, bisa satu frase. Jadi waktu kita baca dan kita ketemu satu kalimat yang tajam, kita berhenti, lalu kita mulai lafalkan dia. Atau kita ketemu satu kata kuncinya, kita ulangi, dilafalkan, direnungkan. Sehingga bukan untuk dimengerti, bukan untuk diketahui, tapi dia berupa sebuah kuasa yang dari dalam. Dunamis. Roh Kudus itu dunamis. Dia menggerakkan dari dalam. Ya. Ini istilah-istilah Latinnya, tapi sebenarnya bahasa Indonesianya kita udah pelajari. Lalu yang ketiga, namanya orasio. Orasio itu doa. Apa itu? Kalau ada seorang santo, namanya Santo Cyprianus, dia bilang, kalau Tuhan bicara kepada kita lewat firman, tapi kita bicara kepada Tuhan lewat doa. Dan karena itu dalam istilah yang kita pelajari di pria, namanya doa firman. Sehingga ketika kita mengalami seperti Petrus, dia tenggelam, dia bilang, Tuhan tolong aku. Ketika kita sedih, doa kita apa? Dalam firman yang kita renungkan tadi, meditasi tadi. Tuhan tolong. Atau mungkin meditasi kita penuh dengan ucapan syukur, aku mengucap syukur hari ini. Atau kita mendapat teguran dari meditasi kita berkata, Tuhan aku minta ampun. Itu yang menggerakkan. Jadi mainnya bukan lagi main di logika. Lalu yang keempat, kontemplasio. Kontemplasio itu menurut Mother Teresa adalah manusia bersatu dengan Tuhan. Di pelajaran power karakter namanya man of God. Bukan Tuhan dekat aku, bukan Tuhan di atas aku, bukan Tuhan di bawah aku, tapi I am man of God. Dan itu memang berat, karena sudah berpikir, bertindak seperti Kristus dalam kitab Filipi. Sehingga kitab suci katanya bukan lagi sebuah pengetahuan belaka, tapi dia adalah sebuah santapan rohani. Nah, beda tambah yang kelima. Untuk sedikit meniru bahasa Latinnya, axio atau action. Nah, itu tadi. Kita menggunakan firman sebagai accountability kita, firman yang kita lakukan, menjadi alasan untuk orang mengalami kebenaran firman Tuhan. Jadi ada 5 tahapan yang sebenarnya kita udah pelajari di pria. 4M itu. Cuma ini bahasa Latinnya membuat seolah-olah sesuatu yang baru, padahal itu sebenarnya sama. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ferry, menjaga dari luar banyak fasilitas. Tapi jaga kita dari dalam, lexio, meditasi, kemudian orasio, kontemplasio, dan action. Itu tidak usah lagi kita menunggu, tapi kita langsung praktek. Nah, saya berdoa supaya Hafurta kita sore ini memberi pencerahan yang baru, kita mengalami kuasa, mengalami firman, mengalami Tuhan, lalu kemudian kita menjaga keluarga kita, teman-teman sepelayanan, komunitas yang Tuhan percayakan. Tidak hanya kepada mereka yang berbuat salah dan berbuat dosa, tapi juga kepada orang yang mungkin sudah mengalami terobosan
perlu terus-menerus diingatkan. Dan yang terakhir, izinkan orang-orang di bawah otoritas kita, apakah dia itu anak-anak, apakah dia itu anak buah, apakah dia itu karyawan, siapapun, mereka ikut berkontribusi untuk menjaga kita. Ingat, saya betul-betul sangat terkesan dengan cara orang Israel, walaupun pilot penerbangnya kolonel, dia masih dapat kesempatan dari kopral untuk mengevaluasi. Hanya dengan tujuan supaya mereka tetap terpelihara selamat dan misi mereka bisa tercapai. Dan saya kira ini gaya hidup kekristenan yang kuat. Ingat, Israel itu bukan orang Kristen. Israel itu bangsa Yahudi. Ya. Jadi prinsip-prinsip itu sangat kuat. Nah, dalam Kristus kita tahu, Yehezkel itu 30 tahun dia udah dipanggil jadi nabi. Banyak ahli menyebut dia sebagai representasi Kristus yang mulai bekerja 30 tahun. Yehezkel itu artinya penyelamatan. Yesus Kristus adalah menyelamatkan. Jadi Yehezkel adalah Yesus menggenapi apa yang Yesus lakukan, yaitu dia menjadi penjaga. Nah, penjaganya Yesus buat kita ialah dia serahkan nyawanya buat kita. Itu hebat sekali. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sharing kami, pengalaman iman dengan Tuhan, pencerahan yang kami dapatkan, terutama dari pengalaman iman Nabi Yehezkel, dan langkah-langkah praktis bagaimana kami menjaga diri kami dan bangkit untuk menjaga keluarga, menjaga komunitas, dan menjaga banyak orang di sekitar kami. Segala hormat kemuliaan buat Engkau, kami berdiri, berdoa untuk bangsa ini, untuk gereja, untuk wilayah-wilayah di Indonesia, dan terutama juga untuk keluarga-keluarga kami. Segala hormat kemuliaan buat Engkau. Tuhan, hamba berdoa untuk Pak Steve, untuk Pak Remy, Pak John, Pak Ferry, Pak Maku, Pak Robert, dan hamba-Mu. Kami semua biar menjadi saudara yang saling menjaga, menjadi hafruta yang saling menopang, sehingga kami sungguh-sungguh kedapatan orang-orang yang berkarakter untuk menjaga orang-orang yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.